Pak, saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait tugas saya di guru penggerak mengenai materi Selanjutnya pertanyaan pertama menurut Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika antara memutuskan yang benar dengan yang benar dengan membedakan antara kasus yang bujukan moral antara kasus yang benar. Terima kasih, Bapak. Di sekolah ini ada seperangkat aturan yang harus kita taati karena itu sudah disepakati bersama. Tentunya untuk mengambil keputusan mana yang baik, ini secara terstruktur sudah ada aturannya, dimulai dari misalnya guru piket, ada wali kelas, ada guru BP, ada kesiswaan. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, tentunya masukan dari teman-teman tadi itu sangat diperlukan, termasuk data-data pelanggarannya yang terkait dengan etika, kemudian terkait dengan moral. Nah, untuk mengambil keputusan itu sebagai kepala sekolah tentunya saya butuh masukan dari teman-teman tersebut, mana yang tergolong masalah etika, mana yang masalah moral, dan ketika semua ada data, ada masukan dari teman-teman, nah kepala sekolah itu bisa memutuskan. Selanjutnya Pak, kalau menurut Bapak, bagaimana seandainya Bapak dihadapkan sama kasus yang dua-duanya ini benar? Jadi Bapak ambil keputusan yang satu benar, yang ini juga benar. Kira-kira seperti apa Bapak ini? Jadi pada prinsipnya sekolah itu adalah lembaga pendidikan. Jadi sekolah bukan merupakan lembaga hukum atau pemasyarakatan. Tentunya kita ini diharapkan adanya pembinaan, penumbuhan etika, akhlak dan sebagainya. Oleh karena itu, jika masalah itu tidak berdampak atau dalam hal merugikan sekolah, tentunya kita ambil hal yang positif saja. Karena pada prinsipnya kita ini adalah lembaga pendidikan yang harus membina para siswa tersebut. Ya. Selanjutnya kalau begitu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sebelum memutuskan siswa? Ya. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya tentunya sebagai kepala sekolah saya harus masukan dari para guru yang terkait dengan bidang tugas masing-masing. Ya. Dalam hal ini misalnya di guru BP, karena semua data tentang anak-anak itu termasuk masalah data moral, etika, pelanggaran dan sebagainya itu semua itu terbackup situ, ada tertulis itu. Kemudian termasuk juga dari data wali kelas. Nah, oleh karena itu dalam mengambil keputusan pastilah seorang kepala sekolah pasti meminta masukan hal tersebut. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa yang menurut Bapak itu efektif dalam mengambil keputusan? Kayak misalkan itu adalah ciri khas Bapak, jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, Bapak lakukan langkah itu dulu baru Bapak memutuskan. Ya. Ketika ada satu masalah, misalnya ada salah satu anak didik yang bermasalah, berkasus, ya, jadi langkah-langkah pertama diambil adalah mengumpul datanya. Jadi dalam hal ini kan panggil wali kelasnya, panggil guru BP-nya atau panggil wakas kesiswaan. Ya. Kalau data sudah lengkap, tentunya baru kita mengambil langkah apa yang tepat. Ya, jadi langkah apa yang tepat supaya anak tersebut itu jangan kehilangan masa depannya. Ya. Jadi makanya kita harus lengkapi datanya, data setiap siswa. Jadi kalau data sudah ada, kita bisa memilih dan memilah langkah apa yang kita akan putuskan. Kalau misalnya masalah itu tidak terlalu berat, nah tentunya langkah-langkah pembinaan. Ya, pembinaan kemudian melalui wali kelas atau guru BP-nya panggil orang tuanya, ya, untuk kita diskusikan bagaimana langkah-langkah pembinaannya. Selanjutnya Pak, apa saja tantangan Bapak ketika mengambil suatu keputusan? Ya. Jadi dalam hal ini tantangan itu memang pasti banyak, datang dari berbagai pihak.
karena di sekolah itu kan lembaga pendidikan banyak guru-guru yang saling terkait. Nah, tantangan pertama itu pasti datangnya dari teman-teman guru juga. Ya, pasti ada yang mensupport, ada juga yang tidak. Nah, jadi dengan ada pendekatan-pendekatan ini, tentunya kita bisa menyampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin mendukung sanksi tersebut atau bagaimana. Ya, jadi dengan menyampaikan bahwa kita ini sekolah itu adalah lembaga pendidikan. Ya, jadi tugas kita sama-sama membina dan mendidik, bukan pada akhirnya harus menghukum. Ya, jadi sekiranya demikian. Kalau dari masyarakat Pak, apakah ada tantangan tertentu? Ya, untuk masyarakat ini ya tergantung dari kali saya mengambil data di bagian wali kelas dan guru BP. Ya, jadi sudah melakukan kunjungan, cuman kadang-kadang tanggapan orang tua ini yang masih sangat sedikit. Ya, jadi keterlibatan orang tua dalam hal pembimbingan anak-anaknya ini masih sangat kurang, sehingga ketika mereka dipanggil ke sekolah atau diundang ke sekolah masih banyak yang belum datang. Jadi tantangan ini kan ini tantangan sangat besar. Jadi kepedulian orang tua terhadap anaknya itu masih sangat minim sekali. Nah, saya kira perlu mungkin melalui rapat-rapat komite ini kita sampaikan, sehingga ketika sekolah membutuhkan ya, mereka harus hadir. Kenapa? Karena yang kita bina ini adalah anak-anak mereka juga. Kemudian Pak, masalah waktu. Apakah ada jadwal tertentu ketika Bapak memutuskan, atau ketika ada kasus Bapak langsung putuskan di hari itu juga, atau ada jangka waktu? Jadi ini kan masalah seperti ini kan karena situasional, tergantung kapan hal terjadi. Kalau misalnya waktu itu ada waktu luang yang mungkin pekerjaan tidak terlalu banyak atau tidak harus segera diselesaikan, ya mungkin kita prioritaskan itu. Tapi kalau masih ada pekerjaan lain yang sekiranya lebih mendesak, ya kita selesaikan dulu kan. Sambil kita mencari tahu tentang masalahnya. Ya, jadi tidak ada masalah langsung kita ini kan, harus kita teliti betul apa penyebab masalahnya. Nah, baru kita ambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Faktor-faktor apa yang selama ini Bapak anggap itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi alhamdulillah kerjasama dengan teman-teman itu sangat baik sekali. Jadi setiap ada hal-hal yang terkait dengan masalah apa saja, jadi teman-teman guru kata saya itu sangat mendukung. Jadi setiap ada persoalan saya rasa agak mudah diatasi karena adanya kerjasama. Yang terakhir Pak, kira-kira pengalaman apa yang paling berharga menurut Bapak selama Bapak jadi kepala sekolah itu ketika Bapak memutuskan? Jadi ke pengalaman yang paling berharga ini, saya kira semuanya berharga ini kan. Ya, pengalaman berharga karena setiap apa yang kita putuskan itu melalui mekanismenya, melalui rapat, kemudian disetujui bersama, dan ini memudahkan untuk dilaksanakan bersama. Jadi saya tidak pernah mengambil satu kebijakan itu menurut pribadi saya sendiri. Ya, tentunya ada masukan, hal sekecil apapun. Jadi saya tetap minta masukan ke pandangan terhadap lokasi. Nomor 1, bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau mengidentifikasi kasus, yang pertama otomatis mempelajari kasus itu terlebih dahulu, mencari pihak-pihak yang terlibat siapa, kemudian dipelajari kasusnya dari awal sampai mendapatkan semua pertanyaan yang kita dapat dari awal itu dapat jawabannya. Kalau untuk nomor 2, bagaimana Anda menjalankan putusan yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kalau Mem bilang cara mengambil keputusannya adalah melihat mana yang lebih prioritas. Misalkan dua-duanya benar, tapi mana yang lebih prioritas. Jadi misalkan kalau pengambilan keputusannya berdasarkan dilema etika ataupun bujukan moral, kembali ke tata tertib yang ada sehingga
baik pengambilan keputusan itu dilema etika ataupun bujukan moral itu tetap bersumber kepada tata tertib. Jadi tidak mengabaikan tata tertib ketika mengambil keputusan. Untuk nomor 3, langkah apa yang dilakukan dalam pengambilan keputusan? 9 langkah itu sudah pasti dilakukan. 9 langkah dalam pengambilan keputusan sudah pasti dilakukan. Jadi dia mempelajari akar masalahnya, kemudian ditinjau lagi, dipelajari lagi, dievaluasi sampai pada akhirnya kita mengambil keputusan itu pun dengan tadi saksi-saksi misalkan, kemudian mempelajari akar masalahnya, dievaluasi sebelum diputuskan, bahkan setelah diputuskan itu pun ketika sudah mengambil hasil keputusan tetap ada proses evaluasi lagi yang dilakukan setelahnya. Terus nomor 4, hal apa yang menurut Anda efektif dalam pengambilan keputusan? Tergantung kondisinya. Kalau untuk nomor 4, Mul jawab saja yang mana menurut Mul dari 9 itu. Tapi kalau dari 9 hal itu tergantung kondisi penggunaannya, tergantung dari kondisi skala masalah masing-masing. Nomor 5, hal apa saja yang merupakan tantangan pengambilan keputusan? Ketidaktegaan sih sebenarnya, tidak tega pada siswa misalkan, tidak tega sama orang tua misalkan, tidak tega sama rekan sejawat misalkan, itu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut ataupun latar belakang dari story yang ada dari masalah tersebut. Kalau untuk nomor 6, apakah ada tata kelola? Yang pertama dalam menyelesaikan masalah itu apakah terjadwal atau tidak tergantung ya. Kalau misalkan masalahnya, kasusnya harus diselesaikan pada hari itu juga, maka otomatis permasalahan-permasalahan misalkan mengenai kurikulum, mengenai pembelajaran itu misalkan masih bisa ditunda, maka kita akan prioritaskan kepada masalah yang harus diselesaikan pada saat itu. Jadi kita melihat dari skala prioritas, misalkan masalah tersebut harus diselesaikan detik itu juga, maka dia akan diselesaikan pada saat itu dengan mempelajari faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah itu terjadi. Apakah ada yang terjadwal? Kalau misalkan dia tergantung, kalau misalkan proses pembelajaran atau ada kasus-kasus tertentu, kita buatkan jadwal misalkan dia di pekan pertama bulan kesekian, tergantung dari pengembangan setiap kebutuhan dari setiap masalah itu. Nomor 7, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan? Banyak, baik dari rekan sejawat, atasan, kemudian siswa, orang tua, kondisi lingkungan, yang kesemuanya itu faktor yang mempermudah itu adalah kerjasama yang baik. Jadi sebenarnya adanya kerjasama yang baik dalam proses penyelesaian masalah yang didapatkan. Nomor 8, pengalaman berharga apa yang bisa dipetik dalam memutuskan dilema etika? Bahwa pengalaman berharganya adalah sebimbang dan seragu apapun kita dalam menyelesaikan sebuah masalah, tetaplah harus bersumber pada mana yang hak dan miliknya orang lain, sehingga pada saat kita mengambil keputusan kita tidak menzolimi orang lain tentunya. Jadi pengambilan keputusan tersebut betul-betul, misalkan ada yang merasa dirugikan, tetapi kita tinjau dari perkara kedudukan prioritas dari masalah itu, sehingga pengambilan keputusannya tidak merugikan pihak yang memang adalah milik dari permasalahan itu. Misalkan kalau dia terlambat, ya dia harus tetap mendapatkan proses pembinaan, tetapi kalau misalkan dia terlambat, misalkan bocor ban atau segala macam, tentu kita akan memberikan toleransi. Jadi kalau dibilang pengalaman berharga yang bisa dipetik dalam memutuskan dilema etika adalah banyak sih, Mul. Kalau pengalaman berharganya banyak hal yang terungkap lebih detail ketika kita mengalami dilema etika yang tadinya mungkin kita mengetahuinya tidak secara keseluruhan. Ketika mengalami dilema etika itu hal-hal yang tersembunyi itu bisa diketahui secara lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar, SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Palu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai kasus-kasus yang ada hubungannya dengan proses belajar mengajar di SMA Negeri 8 Palu. Adapun pertanyaan pertama, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya sejauh ini saya tidak atau belum pernah melakukan identifikasi secara khusus, namun tidak menutup kemungkinan
saya akan mempelajari dan akan mengambil kesimpulan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Dan nantinya kesimpulan itulah yang akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut untuk mengambil keputusan apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jika dihadapkan pada kasus yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar, maka untuk pengambilan keputusan, jika diperlukan, saya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi atau diskusi kepada semua pihak yang terkait, misalnya guru, kepala sekolah, orang tua, ataukah ada pihak lain yang diperlukan. Dan ini juga berlaku dengan kasus yang sifatnya mendesak untuk segera diambil keputusan. Namun selalu diusahakan dengan jalan musyawarah. Dan jika memang diperlukan melibatkan guru, kepala sekolah, komite sekolah, atau orang tua wali untuk saling sharing pendapat dalam menangani suatu kasus tersebut. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral sebenarnya tidak memiliki aturan atau prosedur yang baku atau yang sudah ditetapkan di sekolah. Namun di sini kita selalu mengusahakan dengan jalan musyawarah mufakat. Dan jika diperlukan nantinya, kami selalu melibatkan pihak-pihak sekolah seperti guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan juga melibatkan orang tua ataupun wali murid. Dan juga yang terpenting di sini, kami selalu mendahulukan kasus berdasarkan prioritas, artinya mana kasus yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang menurut Anda efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut saya, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ataupun bujukan moral adalah misalnya terjadi suatu kasus di sekolah. Sebelum diputuskan, maka terlebih dahulu saya mengajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus ini dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan kemudian saya mengumpulkan fakta atas kejadian tersebut. Dan setelah dengan segala pertimbangan, barulah kemudian saya mengambil keputusan. Namun di saat kita mengambil keputusan atas kasus tersebut, haruslah dengan cara berpikir jernih, tidak berat sebelah, agar keputusan yang diambil memang adalah keputusan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan menurut saya adalah ketika berhadapan dengan guru-guru atau pihak sekolah yang tidak sepaham dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Pertanyaan keenam, apakah ada tata kelola dalam menyelesaikan kasus? Langsung memutuskan atau ada jadwal? Dalam hal ini kami tidak memiliki tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika. Namun dalam hal ini kami melihat kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka kami langsung menyelesaikannya saat itu juga. Tapi ada juga beberapa kasus
yang ada juga memerlukan proses penyelesaian dengan jalan musyawarah atau diskusi dengan pihak-pihak tertentu yang lebih kompeten. Pertanyaan ketujuh, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Menurut saya, faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan kerja yang lebih paham dan lebih kompeten dalam kasus tersebut. Kemudian, jabatan yang mempermudah kita mengkoordinir para guru-guru di sekolah. Tapi, itu tetap dengan jalan musyawarah. Namun, saya yakin jika saya akan selalu dihadapkan dengan kasus dilema etika atau bujukan moral, maka pengalaman dalam menyelesaikan dan pengambilan keputusan akan semakin baik dan meningkat. Pertanyaan ke-8, pengalaman berharga apa yang dapat dipetik dalam memutuskan dilema etika? Ada beberapa pengalaman di sekolah kami yang terjadi setiap tahunnya. Ada siswa yang jarang hadir di sekolah, tapi ujian semester dia hadir. Kita dilema antara mau naikkan kelas atau tidak. Dinaikkan juga benar karena memang dia punya hak untuk lanjut belajar, tetapi bisa mempengaruhi teman-teman yang rajin lainnya. Tidak dinaikkan juga benar karena dia sebenarnya tidak layak naik kelas. Namun hal ini juga keterlambatan pihak sekolah dalam menangani kasus seperti ini. Jika penanganannya dilakukan lebih awal, mungkin anak tersebut sudah akan berubah, baik itu perubahan untuk masuk terus kelas ataukah perubahan untuk diputuskan pindah sekolah atau dikeluarkan dari sekolah ini. Sehingga untuk kasus seperti ini tidak akan ada pada saat pelaksanaan semester. Maka dalam pengambilan suatu keputusan kasus seperti ini, baiknya selalu dilakukan secara musyawarah dan sabar. Kita jangan terlalu terburu-buru atau terlalu arogan dalam pengambilan keputusan. Dan juga penting adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orang tua, ataupun pemangku kepentingan.